Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Yati Rohayati, Wideiswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat. Saya akan menyampaikan strategi pembelajaran pada agenda 2, yaitu agenda manajemen kinerja dengan mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik untuk pelatihan kepemimpinan administrator. Deskripsi singkat dari mata pelatihan ini adalah membekali Bapak dan Ibu peserta dengan kemampuan memimpin perubahan melalui pemahaman konsep manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan dalam manajemen perubahan, strategi perubahan di unit organisasinya, pengelolaan perubahan di unit organisasi, serta menganalisa permasalahan perubahan dari perspektif manajemen perubahan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama untuk hasil belajar. Jadi setelah mengikuti mata pelatihan ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan dalam manajemen perubahan, strategi perubahan di unit organisasinya, tahapan manajemen perubahan, dan menganalisa permasalahan perubahan sektor publik dari perspektif manajemen perubahan. Adapun untuk indikator hasil belajarnya, setelah Bapak dan Ibu mengikuti pembelajaran ini, diharapkan dapat menjelaskan tentang beberapa indikator hasil belajar, di mana ada 11 indikator. Yang pertama yaitu makna perubahan, inovasi, dan inovatif. Kemudian yang kedua, indikatornya adalah tuntutan dan tantangan perubahan organisasi. Sedangkan yang ketiga adalah konsep manajemen perubahan sektor publik. Yang keempat adalah manfaat manajemen perubahan. Yang kelima adalah nilai-nilai dasar manajemen perubahan. Sedangkan selanjutnya yang keenam adalah jenis dan tipe inovasi perubahan. Kemudian yang ketujuh adalah peran pimpinan dalam manajemen perubahan. Kedelapan, membangun budaya inovatif dalam organisasi. Yang kesembilan adalah resistensi terhadap keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan. Selanjutnya yang ke-10 adalah bagaimana mengelola perubahan unit organisasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana menganalisa perubahan unit organisasi dari perspektif manajemen perubahan. Ya, jadi cukup banyak untuk indikator hasil belajarnya, jadi ada 11 indikator. Ya, baik, sebelum ke proses pembelajaran akan saya sampaikan tujuan utama organisasi sektor publik adalah bagaimana mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk tujuan selanjutnya, mencapai organisasi yang berkinerja tinggi, di mana untuk mencapai kondisi yang lebih baik itu juga perlu dan harus ada perubahan, ya. Dan perubahan itu bukan hanya ditunggu, ya, tetapi harus diusahakan, direncanakan, dan dilaksanakan. Jadi itu ya yang saya sampaikan pada awalnya. Kemudian dalam proses pembelajaran ada 5 tahapan, ya. Yang pertama tentu saja pendahuluan. Yang kedua adalah penyajian materi pokok pertama. Yang ketiga adalah penyajian materi pokok yang kedua. Yang keempat adalah penyajian materi pokok ketiga. Dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama adalah pendahuluan, tentu saja akan diawali dengan perkenalan, ya, menyampaikan salam, ya, kemudian juga menciptakan suasana kelas yang kondusif,
dengan ice breaking ya. Salah satunya di mana memang tercipta keadaan ataupun kelas yang siap untuk belajar ataupun mendapatkan pembelajaran ya, atau saling mendapatkan pembelajaran. Kemudian juga dalam pendahuluan yang memang waktunya tidak lama, sekitar 15 atau 20 menitan, juga disampaikan atau diuraikan mengenai tujuan pembelajaran. Kita ke materi pokok yang pertama, yaitu manajemen perubahan dan tantangannya, di mana ada 9 submateri pokok. Yang pertama adalah akan disampaikan mengenai makna perubahan itu sendiri, kemudian apa yang disebut dengan inovasi dan juga inovatif. Kemudian yang kedua akan disampaikan mengenai tuntutan dan tantangan perubahan organisasi. Untuk yang ketiga adalah konsep manajemen perubahan sektor publik. Untuk yang keempat adalah akan disampaikan apa saja sih yang menjadi manfaat manajemen perubahan. Kemudian yang kelima, kita akan juga menyampaikan mengenai nilai-nilai dasar manajemen perubahan. Selanjutnya juga akan disampaikan jenis dan tipe inovasi perubahan. Kemudian yang ketujuh adalah peran, apa saja sih peran pimpinan dalam manajemen perubahan ya. Kemudian yang kedelapan adalah bagaimana ya, membangun budaya inovatif dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah resistensi terhadap perubahan dan strategi perubahan. Nah, untuk materi pokok ini metodenya adalah ceramah dan juga diskusi interaktif. Sedangkan untuk alat bantu ataupun media seperti yang biasanya adalah harus adanya laptop, kemudian LCD proyektor, kemudian flip chart dengan spidolnya tentu saja, kemudian bahan ajar itu sendiri, kemudian juga adanya video ataupun film pendek yang mendukung dari materi manajemen perubahan dan tantangannya. Untuk durasi waktunya ya, materi pokok 1 ini adalah 120 menit. Kita menginjak ke materi pokok yang kedua ya, yaitu mengelola perubahan unit organisasi. Di sini akan disampaikan 2 submateri pokok ya. Yang pertama adalah keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan. Kemudian subunit yang keduanya atau submateri yang keduanya adalah tahapan manajemen perubahan ya, di mana ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama adalah memahami permasalahan ya. Ini dengan diagnosa organisasi. Jadi untuk peserta ataupun Bapak dan Ibu ya, di diklat ini atau pelatihan kepemimpinan administrasi mungkin sebelumnya sudah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas, itu ada diberikan ya, khusus materi adalah diagnosa organisasi. Nah di situ dari yang pertama pembahasannya yang memang berkaitan dengan materi diagnosa organisasi, kita ke submateri kedua yaitu merencanakan perubahan ya. Kemudian yang selanjutnya untuk submateri yang ketiga adalah melaksanakan rencana perubahan ya. Jadi memahami, merencanakan, kemudian melaksanakan rencana perubahan, dan terakhir adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan dari rencana perubahan tersebut. Nah untuk materi pokok kedua ini juga sama ya, metodenya adalah ada ceramah, juga diskusi interaktif. Alat bantunya juga sama ya. Ada laptop, ada LCD proyektor, ada flip chart dengan spidolnya ya, dan ada bahan ajarnya.
Durasi waktu untuk materi pokok yang kedua ini ada 90 menit ya. Jadi lebih singkat dari yang pertama tadi 120 menit, ini adalah 90 menit. Nah, kemudian untuk materi pokok yang ketiga adalah analisa permasalahan perubahan unit organisasi dari perspektif manajemen perubahan. Nah, di sini ada melalui apa ini untuk menganalisanya? Ya. Dianalisa dengan pertama adalah diskusi kelompok, membahas kasus atau kasus-kasus yang ada, yang diberikan oleh Widya Iswara atau juga kasus yang ada pada peserta. Kemudian setelah diskusi, tentu saja yang keduanya adalah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok ini. Di mana dalam diskusi kelompok nantinya akan dibagi menjadi 5 ataupun 6 kelompok. Ya. Kalau peserta diklat atau peserta pelatihan ada 40 orang, tentu akan lebih baik dibagi 5 kelompok saja supaya rata. Ya. Supaya rata. Kemudian juga untuk presentasinya, ya, presentasi itu adalah nantinya lebih tinggi atau lebih banyak waktunya, durasi waktunya adalah sejumlah 105 menit. Kalau diskusinya hanya pendek saja, hanya 60 menit, ya. Karena dalam presentasi tentu saja ada proses tanya jawab sehingga memang memerlukan waktu yang lebih banyak. Alat bantunya selain yang sudah seperti yang di materi pokok pertama dan kedua, ini adalah ditambah dengan kasus perubahan di unit organisasi, ya, baik berupa video ataupun film-film pendek, ataupun berupa laporan best practice ataupun best practice perubahan di unit organisasi di salah satu peserta pada setiap kelompok. Ya, di setiap kelompok nanti mungkin ada laporan ataupun ada contoh ya dari video atau film pendek ataupun laporan dari best practice ataupun best practice perubahan di unit organisasi dari setiap kelompok. Jadi durasi waktu untuk materi pokok yang ketiga ini adalah lebih panjang tentu saja dari durasi pertama, yaitu 65 menit. Bapak dan Ibu sekalian, ya, jadi untuk produk manajemen perubahan sektor publik ini adalah Bapak dan Ibu juga harus memahami bagaimana strategi inovasi dengan 6D, ya. Jadi itu adalah produknya, ada strategi inovasi dengan 6D. Apa itu 6D? Yaitu adalah ada tahapan 6D ini adalah pertama tahap drum up, ya. Yang kedua adalah tahap diagnose. Sedangkan yang ketiga adalah tahap design. Yang keempat adalah tahap deliver. Yang kelima adalah tahap display. Dan yang keenam adalah tahap documentation, ya, dokumentasi. Jadi mudah-mudahan tidak lupa ya, ini adalah strategi inovasi 6D ini adalah drum up, diagnose, design, deliver, display, dan documentation. Baik, untuk penutup ya adalah akhir dari pembelajaran. Kita akan Widya Iswara bersama peserta akan membuat rangkuman secara bersama-sama dari yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian juga Widya Iswara akan melakukan evaluasi, ya, terhadap pengetahuan yang sudah diterima oleh peserta dan juga akan meminta umpan balik, ya. Minta umpan balik dari peserta dan terakhir tentu saja akan menutup semua pembelajaran, ya, dengan salam. Dan demikianlah Bapak dan Ibu, itu ada strategi pembelajaran untuk materi ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya.